Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Pada pagi hari ini, Ibu berharap bahwa kalian semua dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kondisi alam, kondisi penduduk, benua Asia dan benua-benua lainnya di permukaan bumi. Dan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Selanjutnya, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, siapkan buku paket dari halaman 76 sampai dengan halaman 80. Kemudian buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting dan alat tulis yang lainnya. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi dalam berbagai lingkup dan skala. Dalam lingkup yang sempit, perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi antara desa dengan kota, dan dalam skala luas dapat terjadi antar negara dan benua. Di Asia, perubahan ruang terlihat dari adanya alih fungsi lahan dari hutan menjadi pertanian dan pemukiman, serta dari pertanian menjadi pemukiman. 50% lahan di Asia menjadi lahan atau wilayah pertanian. Dan 47% penduduk Asia tinggal di daerah perkotaan, berdasarkan BPDS pada tahun 2015. Faktor pendorong penduduk Asia pindah ke kota yang pertama, alasan ekonomi, yaitu terbatasnya lapangan kerja di desa. Kemudian ada konflik di daerah asal, kemudian juga ada bencana alam, terbentuknya gurun dan masuknya air laut ke daratan. Kemudian ada dampak interaksi desa dan kota. Yang pertama, makin beragamnya orientasi mata pencarian yang sebelumnya masyarakat bekerja sebagai petani atau mengandalkan hasil pertanian, kini orientasi mata pencariannya sudah meningkat. Yang kedua, makin meningkatnya produktivitas pertanian, yaitu disebabkan karena adanya teknologi yang sangat maju dalam bidang pertanian. Yang berikutnya, makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, dan ini mempelajar mobilitas penduduk dari desa ke kota. Dan berikutnya adalah berkembangnya media massa. Media massa semakin membuat masyarakat di desa melek akan adanya perkembangan-perkembangan yang ada di daerah perkotaan. Yang berikutnya adalah budaya kota biasanya masuk desa. Dan yang terakhir adalah makin banyaknya guru dan sekolah yang dibangun di daerah pedesaan. Pengaruh penting desa bagi kota. Yang pertama, secara ekonomi, kota memperoleh sumber daya dari desa. Biasanya berupa hasil tenaga kerja atau hasil dari pertanian. Yang berikutnya, penduduk desa yang berada di kota sebagian tidak menjadi penduduk yang sukses dan sebagian malah menimbulkan masalah kemiskinan di kota. Yang ketiga, kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengaruh antar negara dapat berupa pengaruh ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
Pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap kehidupan ekonomi. Interaksi antar ruang terjadi karena adanya kebutuhan yang salah satunya adalah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak mampu diproduksi oleh suatu negara. Yang berikutnya, negara yang memasok kebutuhan tersebut akan memperoleh keuntungan ekonomi dari barang dan jasa yang dipasok dari negara-negara penghasil. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap kehidupan sosial. Interaksi dapat terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial dapat berubah karena adanya pengaruh tersebut. Sebagai contoh adalah adanya wisatawan dari negara lain yang datang ke Indonesia. Kita lanjutkan dalam bidang yang berikutnya, yaitu dalam bidang budaya. Pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap kehidupan budaya. Peristiwa budaya suatu masyarakat dengan mudah dapat disaksikan masyarakat di daerah yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat yang melihatnya. Contoh berikutnya yaitu makanan Cina telah lama dan banyak ditiru dan mempengaruhi masyarakat di negara lainnya. Contohnya ada di Indonesia banyak sekali makanan-makanan yang dari Cina. Selanjutnya pengaruh perubahan dan interaksi ruang dan antar ruang terhadap kehidupan politik. Peristiwa politik di suatu negara dapat mempengaruhi kehidupan. Dan yang terakhir adalah dalam bidang pendidikan. Di banyak negara akses terhadap pendidikan dan menjadi semakin baik karena negara berupaya memberikan fasilitas pendidikan sampai ke desa. Banyak penduduk desa yang melanjutkan pendidikannya ke kota. Di dalam lingkup negara, salah satu kerjasama hubungan antar negara adalah dalam bidang pendidikan. Banyak negara berkembang yang mengirimkan pelajar atau mahasiswa ke negara-negara maju. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak, dan selalu menjaga kesehatan dan senantiasa semangat dalam belajar untuk masa depan kalian. Salam solid dan sehat selalu. Terima kasih.